Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya mau membahas salah satu saham yang sudah pernah saya bahas tanggal 18 Maret 2023 ya. Ini sudah setahun. Saya akan bahas ulang yaitu PUWR atau Cikarang Listrindo Tbk ya, teman-teman yang dividen hunter atau apa menggunakan metode dividen investing mestinya tahu saham PUWR ini ya. Oke, per tanggal 8 Maret 2024 ini harganya 690 teman-teman ya. Dan seperti biasa nanti kita akan update dari 5 parameter dari kinerja harga sahamnya, kita akan cek. Kemudian dari fundamentalnya kita akan update, kemudian dari seasonality, dari bandarmologi juga akan kita update, dan dari technical nanti kita akan review pola technical di video saya sebelumnya dan technical saat ini dan kedepannya akan seperti apa. Oke, saham POWR ini baru listing di bursa tahun 2016 ya, dan belum pernah stock split ataupun right issue. Jadi kalau teman-teman beli pada saat IPO dan masih dipegang sampai hari ini itu ternyata asetnya turun ya, hanya tinggal 46% saja ya, tidak termasuk dividen. Kalau kita lihat 10 tahun terakhir ini juga 5 tahun terutama turun cukup dalam 28,5%. 3 tahun turun, ini naik tipis ya, kebanyakan masih turun. Namun 3 tahun terakhir ya kayaknya nggak kemana-mana harganya ya. Kalau kita lihat year to date di tahun 2024 ini juga masih minus 2,82% ya. Harga tertinggi setahun terakhir pernah di 810 dan terendahnya di 645. Saham ini merupakan saham yang rutin bagi dividen dengan yield yang lumayan ya, namun ternyata harga sahamnya turun ya pada sejak IPO bahkan di 5 tahun terakhir. Ya, kalau kita lihat ya setahun terakhir ini berada masih ya tetap lebih dekat ke titik terendahnya teman-teman ya. Nah, ini adalah webnya teman-teman kalau pengen tahu lebih detail mengenai PUWR. Ya, dia kegiatannya pembangkit, transmisi dan distribusi energi listrik ke konsumen. Ya, ini kira-kira. Jadi dia punya PL pembangkit listrik, ya PLTGU, PLTG tenaga gas sama PLTU ya, uap ya. Di transmisi dia jual ke industri, pelanggan industri dan ke PLN. Nah, ini sekilas teman-teman ya. Jadi ini adalah private power utility ya, yang swasta ya, selain PLN yang memiliki apa izin ya, izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum ya. Dia melayani 5 kawasan industri ya teman-teman ya. Ini detailnya, intinya dia memiliki pembangkit listrik, mendistribusikannya dan menjualnya. Siapa pembelinya? Ini adalah pelanggan industri ya, 86% dan 14%-nya dijual ke PLN. Ya, dan kalau kita lihat kebaca di sini ya, ini dari materi public expose terbaru teman-teman ya. Jadi jumlah pelanggannya 2.650 pelanggan dan 74%-nya merupakan pelanggan perseroan yang sudah langganan lebih dari 10 tahun. Ya, kemudian ada PLN juga teman-teman ya. Jadi PLN juga beli dari POWR ini ya, meskipun cuma 14%. Nah ini teman-teman ya, dia ada ya ini kira-kira gambarannya ya. Ini ada pembangkit listriknya ada di sini. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini ada apa jalur transmisinya ya. Kemudian di sini dia mendistribusikannya ya teman-teman ya. Ada di kawasan industri Jababeka, Lipo Cikarang, Hyundai Indi Development East ya, di sekitaran sini ya, yang di lingkar ini. Ya, jadi kira-kira itu gambaran umumnya teman-teman ya. Nah, ini tadi sudah disebutkan ya, ini penjualannya memang hanya dari pelanggan industri dan PLN teman-teman ya. Hanya menjual, memproduksi dan menjual listrik. Kalau kita lihat dari performance pendapatannya, kita lihat ya, sejak 2013 dia beranjak naik ya, dia turun di Covid cukup dalam ya. Namun masih lebih tinggi daripada 2013 ya. Ini sudah mulai pulih sebenarnya secara pendapatan. Namun ini 2023 turun lagi ya. Namun kalau kita perhatikan, meskipun pendapatannya pulih, ternyata labanya tidak pulih teman-teman ya. Di mana sebelum Covid ini labanya sempat 1,5 triliun ya. Ini namun sudah lebih tinggi pendapatannya, namun laba bersihnya malah justru lebih rendah ya. Nah, kalau kita lihat ya, sejak Covid itu
sejak COVID 2021 ini terjadi penurunan yang cukup drastis di laba kotornya, teman-teman. Di laba kotornya terjadi penurunan yang sangat drastis, kemudian tentu saja akan berimpact terhadap laba usaha dan laba bersihnya ya. Meskipun laba bersihnya tidak terlalu impact, teman-teman. Yang impact ini adalah di laba kotornya ya. Jadi beban COGS-nya yang naik. Ya, kalau kita lihat di sini pendapatannya turun ya. Namun beban pokok penjualannya justru malah naik ya. Ini saya nggak cek sih naiknya di yang apa. Cuman malah naik ya, padahal pendapatannya turun. Biasanya kan kalau ininya turun ya mestinya beban pokok penjualannya secara nominal ikut turun ya. Laba kotornya jadi negatif 15,7% ya. Ini saya konversi ke rupiah teman-teman ya. Laporan keuangannya menggunakan US dollar ya. Ini saya konversi ke rupiah karena biar lebih familiar ya. Karena kalau saya menggunakan US dollar, teman-teman harus hitung konversi sendiri, jadi susah. Ya. Kemudian ini kalau kita cek beban lain-lainnya juga turun ya. Kali beban lain-lainnya turun. Ya, jadi laba. Jadi pada penurunan yang cukup signifikan di beban lain-lain sehingga laba bersihnya naik meskipun pendapatannya turun. Nah, kalau kita cek ya, untuk valuasinya, price to book value-nya saat ini adalah di 1,02, di mana rata-ratanya di 1,56. Jadi ini PBV-nya masih dibilang ya rendah, teman-teman ya, dibandingkan dengan rata-ratanya. Namun bukan yang paling rendah ya, karena ini pernah di bawah 1 ya, 2021 dan 2022 pernah di bawah 1 meskipun nggak jauh-jauh amat. Kemudian secara PER ini juga sama, ini juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-ratanya, ada di 9,4 di mana rata-ratanya 11,2. Untuk earning yield-nya ini di atas rata-rata, namun bukan yang paling murah ya. Ini 2021 lebih murah secara earning yield. Nah, namun ini kalau di luar 2021 ini adalah yang termurah kedua ya, sama dengan 2022. Dan ini sedang berada di harga wajarnya teman-teman ya. Harga wajar menggunakan earning yield 10-15% itu ada di PBV 0,75 sampai 1,09 atau kalau kita konversi ke harga ya harga wajarnya di 491 sampai 737. Jadi harga saat ini ya masih di range harga wajarnya mendekati yang harga wajar tertinggi. Untuk dividen tadi sudah disebutkan ya, ini rutin bagi dividen bahkan setahun itu 2 kali ya pembagian dividen interim dan final. Ya, dengan yield-nya kira-kira 8-10%-an lah ya. Terakhir 8-10%-an. Dan untuk di tahun 2024 ini prediksi saya karena dia ini DPS dan DPR-nya tidak berdasarkan ini ya. Jadi mereka membayar dividen berdasarkan US dollar ya. Jadi saya prediksikan ini akan membagikan 75 juta US dollar ya dari profitnya kalau nggak salah 76 juta akan membagikan 75 juta US dollar karena sudah dibagikan 30 juta US dollar ya. Ini 30 juta US dollar ini jadinya 29,47 dengan konversi rupiah pada saat dibagikan ya. Nah, ini saya hitung sisanya teman-teman yaitu 75 juta US dollar dikurangi 30 jadi 45 juta US dollar dibagi jumlah lembar sahamnya. Kira-kira kan kalau dikonversi dengan USD saat ini ya 43 lah ya, 43 per lembar saham. Kalau dibagi dengan harga saat ini ya 6,2%. Ini kalau misalnya membagikannya 75 juta US dollar teman-teman ya. Itu di atas 90% itu DPR-nya ya. Tapi saya nggak ngerti apakah akan membagikan seperti itu karena ini di kuartal 4 memang ada anomali ya, ada anomali labanya tiba-tiba mendadak turun. Ya, saya juga nggak cek lebih dalam teman-teman ya. Silakan teman-teman pastinya yang pegang saham ini dan rutin pastinya ngecek ya. Kemudian untuk kita cek di kesehatan finansialnya, quick ratio-nya sebenarnya oke sekali ya. Quick ratio-nya tinggi sekali. Current ratio juga tinggi sekali. Debt to equity ratio-nya ini di bawah 1 ya meskipun mepet-mepet mendekati 1 ya. Kalau kita lihat ya. Dulu cukup lumayan ya, hutangnya cukup tinggi, sekarang sudah mulai berkurang. Ya, meskipun ya masih mendekati 1 gitu ya, padahal ini rutin bagi dividen. Nah, untuk seasonality kita lihat ini ternyata tidak cukup bagus ya, merah semua ya. Sekali lagi teman-teman ya, padahal ini
labanya rutin dan rutin bagi dividen ya dengan yield yang lumayan. Namun ternyata kok turun terus gitu ya. Nah, kebanyakan turun terus bahkan sekarang ada di bawah harga IPO-nya. Ini kenapa? Kira-kira nanti kita cek di bandarmologinya. Ya, untuk seasonality ini, nah ini yang menarik adalah di bulan April teman-teman ya. Meskipun 57% nggak sampai di atas 60%, namun kalau kita lihat ya sejak 2020 sejak COVID selalu naik di bulan April. Ya, kita lihat ya dividennya apakah terkait dengan dividen. Saya nggak cek ini pembagian dividennya. Biasanya di Mei, Juni, Juli. Ya, sejak 2020 ya, 2020 ini Juni ya. Mungkin mendekati dividen naiknya di bulan Mei, teman-teman ya. Sorry, di bulan April, Mei dan Juninya turun. Ya, jadi itu yang menarik ya terkait dengan seasonality. Kemudian kita cek dari bandarmologinya. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya. Ada 3 pengendali ya, Udinda Wahana Tama, berasal Industri Pratama dan Penta Kencana Pakar Perdana. Ya, kemudian di sini ada masyarakat yang non warkat 13,08, ada saham treasury juga 1,75%, total lembar sahamnya 16 miliar. Peran investor asing di saham ini tidak terlalu ada efeknya ya, partisipasinya tidak besar, kemudian korelasinya juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan teman-teman ya. Kalau kita lihat ini investor asing juga masih buang barang terus di bulan Maret ini. Nah, kalau kita lihat jumlah kepemilikan investor retail di sini itu holdernya dari Februari ke Februari bertambah 1.334 ya. Namun dari Januari ke Februari turun 63 orang. Nah, kalau setahun jumlah orangnya bertambah, jumlah lembar sahamnya bertambah, berarti memang investor retail lokal sedang rajin membeli saham ini setahun terakhir. Dan kalau kita lihat sebulan terakhir, ada yang keluar 63 orang net, namun jumlah lembar sahamnya justru malah bertambah, berarti ada yang averaging down atau averaging up, saya nggak ngerti ya. Namun mestinya sih averaging down ya, sangat jarang orang tuh averaging up. Ya, averaging down. Dan per orangnya ini value-nya 37 jutaan ya per orang. Jadi teman-teman bisa mengcompare ya posisinya teman-teman ini berapa, di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Nah, kalau kita cek perpindahan sahamnya selama tahun terakhir ya, kita lihat garis bandarmologinya diturun ya, secara bandar detektor juga turun. Kita lihat broker summary ya, ini lagi-lagi broker retail ya yang beli ya, lebih dominan yang menjual teman-teman daripada yang membeli. Yang membeli ini broker-broker retail. Kemudian kalau kita cek secara lebih detail, nah ini ada data yang anomali ya, di mana ada penambahan 13,4 miliar lembar saham di pertengahan setahun terakhir ya. Dan kalau saya cek ternyata ini pengendalinya, tadi ada 3 pengendali teman-teman ya. Pengendalinya mengubah saham scrip menjadi scripless, artinya sekarang pengendali bisa berjualan di Bursa Efek Indonesia. Ya, saya nggak ngerti motivasinya apa, namun ini adalah ya kalau menurut saya sih perlu secara bandarmologi ini perlu diwaspadai karena pengendalinya merubah script menjadi scriptless, artinya saya nggak ngerti motivasinya apa. Ya, yang jelas bisa bersiap-siap untuk jualan barang ya. Ini ya ada Penta Kencana, Udinda, ini tiga-tiganya kompak pada tanggal 14 Desember 2023 mengubah sahamnya menjadi scriptless. Namun belum itu ya teman-teman, belum ada penjualan teman-teman ya. Ini baru mengubah sahamnya. Jadi mungkin perlu extra effort untuk memantau ya apakah mereka nanti ada penjualan atau tidak ya. Nah, kalau kita masukkan ya teman-teman ya, saya anggap aja dia tidak mengubah sahamnya dari scriptless supaya kita bisa melihat ya ini sebenarnya distribusi atau akumulasi. Ya, saya tambahkan saja ya, dari awal ini sudah dirubah menjadi scriptless. Ini masih ada anomali data, cuman saya nggak cek karena ini nilainya cuma kecil 0,1% ya. Saya nggak ngerti kenapa kok jadi lebih banyak setelah ditambahkan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ternyata setahun terakhir yang membeli paling banyak adalah investor retail lokal. Ya, investor retail lokal ini pembeli paling banyak, rajin sekali membeli saham ini. Barangnya dapatnya dari siapa? Ya, yang paling banyak terbesar yang buang adalah ini reksadana asing, buang barang ya. Kemudian terbesar kedua reksadana lokal.
Ya, ini kalau jumlah 8 tambah 4 ya 120 juta sudah ya. Yang lainnya ini dinetkan saja. Jadi reksadana ke reksadana diambil oleh investor retail lokal. Ya, dana pensiun ini buangnya cuma sekali ya. Yang rutin ini memang reksadana ya teman-teman ya. Yang grafiknya sama ya. Cermin ya. Jadi cermin kayak gini ya. Nah, jadi ini sedang ada perpindahan saham dari reksadana ke investor retail lokal teman-teman ya. Dan tadi kita cek sebelumnya kita lihat ya kenapa kok harga sahamnya turun ya. Ini sih ya boleh dibilang cocokmologi lah ya, nggak apa-apa. Kita lihat ya dari IPO 1.500 meskipun perusahaan ini rutin sekali bagi dividen, namun ternyata di saham yang floating di bursa yang diperdagangkan di KSE itu paling banyak dimiliki oleh investor retail lokal. Ya, ini kenapa harga sahamnya terus turun. Ya, dan kalau kita lihat selama setahun terakhir, ini setelah pengendali mengonversi tentu saja jadi 6% aja ya, paling banyak pengendali. Namun di luar pengendali, pemegang saham utamanya adalah investor retail lokal. Ya, jadi boleh dibilang ya karena investor retail lokal itu tidak satu suara, ya terpecah-pecah kepentingannya ya mestinya harga sahamnya akan tidak bisa terkontrol dengan baik ya, mestinya akan turun terus. Oke, jadi ini sedang distribusi setahun terakhir teman-teman ya. Nah, sekarang ini sudah bertambah meskipun pengendali sudah masuk sehingga dia terdilusi ya. Itu pun masih tertinggi kedua setelah pengendali ya. Dan yang uang besarnya ini buang barang terus reksadana lokal dan reksadana asing. Biasanya reksadana kalau buang ya yang pertama memang ada yang apa? Memang ada yang mau narik sahamnya mencairkan dananya atau yang kedua memang mau dipindah dananya dari saham A ke saham B karena saham yang ini mungkin proyeksi kedepannya akan turun performance-nya. Biasanya seperti itu ya. Atau dia menemukan saham yang lebih baik proyeksi kedepannya sehingga ditukar. Ya, kalau dilihat dari bulan Maret ini 1 sampai 8 Maret ini sama masih small distribution, masih dominan yang jual daripada yang beli dan yang beli masih investor retail lokal ya. Jadi masih rajin membeli sahamnya ya. Nah, ini review pola teknikal sebelumnya teman-teman ya pada saat tanggal 18 Maret 2023 ya. Saya prediksi harganya akan naik ke 705 nih. Waktu itu sedang ranging ya di 625 sampai 730 ya. Ya, jadi saya prediksi paling ya akan naik ke 705 kemudian turun ke 655. Ya, kita cek di sini ya. Dia naik ke 755 ya di sini ya. Sorry 705 ini kayaknya ya. Oh iya 705 ke 655 ya, turun ke 655. Ya, dan ini di sini waktu itu dia naik ya ke 705 dan turun ke 670 ya. Ini nggak sampai 655 sih. Cuman 660 lah. 660. Ya, benar 660 ya, cuman selisih 1 tik aja. Ya, kemudian dia terbang ke 800 dan kembali lagi ke harga ini ya, teman-teman ya. Jadi paling bagus ya ngambilnya sebelum pembagian dividen, teman-teman ya. Ini pembagian dividen turun ya. Nah, kira-kira harga sahamnya akan bergerak kemana lagi nih teman-teman ya. Kalau kita lihat dari polanya, dari fundamentalnya ya kinerjanya masih turun. Kemudian dari seasonality nanti ada potensi yang menarik ya di bulan April. Kemudian nanti dari dendrologi yang sedang distribusi, ya kemungkinan dia akan bisa naik lagi ya. Dari seasonality ini bulan Maret mungkin akan di sini-sini aja. Ya, nanti bulan April mungkin dia akan naik ya, kemudian dia akan turun lagi ya setelah pembagian dividen. Ya, dan kalau distribusinya masih dilanjutkan ini bisa turun lagi teman-teman, bisa turun lagi. Namun karena sekali lagi ini rutin bagi dividen ya, sehingga ya mestinya yang jual juga pikir-pikir kalau mau jualnya kemurahan ya, karena yang di sini aja pasti banyak yang nampung. Jadi mungkin kalau yang jual sabar harganya akan ranging di area sini-sini aja. Tapi kalau yang jual nggak sabar ya harganya bisa turun lagi ya. Tentu saja itu cukup menarik ya, namun juga perlu diperhatikan karena kalau reksadana jualan itu pasti proyeksinya mereka adalah turun ya. Nah, kenapa kok bisa turun kira-kira teman-teman ya? Nah, ya saya punya ada pemikiran saja. Sebuah industri kan dia kan jualannya dari industri ya teman-teman ke pelanggan industri. Sebuah industri itu di mana-mana kalau efisiensi pasti yang dikurangi salah satunya adalah listrik.
Ya, kalau perusahaan mau efisiensi gitu ya, yang dikurangi pasti salah satunya ya listrik. Dan ada beberapa juga perusahaan yang menginstalasi PLTS ya teman-teman ya, untuk mengurangi atau berhemat mengenai listrik ini. Karena apa? Listrik ini selalu dipakai. Ya, jadi ada beberapa juga yang sudah memulai membuat pembangkit listrik sendiri ya. Karena sekarang kan tambah lama tambah murah nih untuk membuat PLTS gitu ya kira-kira ya, tenaga surya menggunakan surya panel. Ya, jadi kira-kira kedepannya bakal naik atau turun ya listrik ini teman-teman ya. Ya, saya nggak ngerti. Silakan teman-teman bisa jawab sendiri ya. Bisnis listrik ke depan kira-kira apakah masih menarik? Tentu pasti akan selalu dibutuhkan, namun untuk membuat listrik karena ada PLTS sekarang semakin mudah ya, karena nggak perlu pembangkit-pembangkit yang besar, yang kecil-kecil, namun banyak ya bisa ya. Minimal nggak mungkin akan hilang sama sekali, tapi akan berkurang ya, karena akan melakukan efisiensi. Oke, terakhir kita akan cek secara risamnya, tadi secara fundamental kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya masih turun. Valuasi wajar, rutin bagi dividen, forecast-nya 6,2% ya. Ini dividen final tidak termasuk interim ya, karena interimnya saya juga belum tahu karena harus ada datanya dulu baru bisa dihitung. Potensi naik di atas 60% tidak ada ya, tapi dia ada yang menarik ya. Sejak tahun 2020 di bulan April selalu naik. Kemudian dari bandaramologi Februari ke Februari masih terlihat distribusi 1 sampai 18 dan terlihat distribusi juga, dan terakhir teknikanya ini masih ranging di 655 sampai 800 ya. Ada yang menahan downtrend yaitu dividen ya. Jadi selama PORI membagikan dividen, tentu saja resistennya akan sangat kuat ya. Namun kalau ternyata dividennya di bawah ekspektasi, ya ini pasti akan anjlok ya. Jadi penahannya akan jebol ya. Ke kondisi psikologis investor retail yang beli karena dividen akan turun, ya bisa jadi ya akan jebol ke bawah harganya ya. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham POWR ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jika analisa saya mendukung analisanya teman-teman, ya silakan bisa melakukan keputusan investasi. Namun jika analisa saya kontra dengan analisa teman-teman, ya bisa dipertimbangkan lagi, dianalisa ulang, atau mungkin coba cari saham lain ya, karena masih ada 900 saham di Bursa Efek Indonesia yang bisa dipilih. Oke, sampai di sini dulu aja analisa saham POR ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.